Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Sola, ber-NVM 2022100032 dari Prodi PGSD semester 1A. Akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pembelajaran Calistung bagi Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar. Siswa kelas 1 merupakan usia di mana tumbuh kembangnya masa peka untuk perkembangan kemampuan kognitif, fisik, motorik, bahasa, sosial, emosional, dan nilai agama moral. Pada masa ini, pemberian Calistung haruslah sesuai dengan tingkat usia, tingkat kelas. Calistung sudah boleh diterapkan pada tingkat kelas 1 sampai kelas 4. Asalkan sesuai dengan aspek perkembangannya. Calistung diperkenalkan oleh Maria Montessori dan Glenn Doman. Proses pendidikan pembelajaran pada siswa kelas 1 hendaklah harus dilakukan dengan memberikan konsep yang bermakna melalui pengamatan yang nyata. Lanjut ke pembahasan. Adapun karakteristik perkembangan siswa kelas 1, yang pertama akan bersifat egoisantris naif, yaitu di mana anak memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, melalui hayalannya atau dengan keinginannya sendiri. Yang kedua, kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan, serta sudah membedakan antara dunia lahiriah dan batiniah. Yang ketiga, siswa sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati. Tahap perkembangan siswa kelas 1. Aspek perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan bagi siswa dalam kehidupannya. Menurut Piaget, memandang anak sebagai partisipan aktif di dalam proses perkembangan. Beliau juga menyebutkan beberapa tahapan pada aspek ini. Yang pertama, tahapan sensori motor di mana usia 0 sampai 2 tahun, masa ini masih terbatas pada gerak refleks. Yang kedua, tahapan peroperasional usia 2 sampai 7 tahun, di mana anak sudah mulai berkembang bahasanya. Yang ketiga, tahap konkret operasional usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak sudah mampu menyelesaikan menyusun dan melipat dan seterusnya. Yang keempat, tahapan formal operasional usia 11 sampai 15 tahun, di mana anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi. Serta aspek berikutnya adalah aspek perkembangan nilai dan moral, karena moral merupakan suatu kebiasaan atau nilai-nilai yang cara kehidupan. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara. Yang pertama, pendidikan langsung dengan penanaman tingkah laku yang baik dan benar. Contohnya yang baik benar, yang buruk dan salah. Yang kedua, identifikasi, yaitu dengan cara meniru seperti idolanya. Contohnya orang tua, saudara, teman, dan gurunya. Proses coba-coba, yaitu yang mengembangkan tingkat laku moral secara coba-coba. Selanjutnya, hakikat belajar Calistung siswa kelas 1. Konteks pembelajaran Calistung pada siswa kelas 1 hendaklah di dalam kerangka pengembangan seluruh potensi anak, dilakukan melalui pendekatan bermain dan disesuaikan dengan tugas perkembangan anak. Menciptakan lingkungan yang kaya dengan keaksaraan serta akan memacu kesiapan anak untuk memulai kegiatan Calistung. Pembahasan selanjutnya, pembelajaran Calistung di pendidikan siswa kelas 1. Calistung adalah hal yang mendasar yang perlu dikenakan sejak dini. Hodgson menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh person yang hendak disampaikan oleh penulisan melalui media-media kata atau bahasa tulis. Di dalam Calistung terdapat 3 bagian. Yang pertama, membaca, menulis, dan berhitung. Adapun membaca, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, membaca dengan membaca gambar. Yang kedua, tahap membaca gambar dan huruf.
Tahapan yang ketiga, membaca dan huruf. Membaca dan huruf. Yang keempat, membaca kalimat. Poin yang kedua, menulis. Menulis merupakan membaca huruf atau angka dan sebagainya yang dibuat dengan pena atau pensil atau cat dan sebagainya. Menulis terdapat dua bagian, yaitu menulis praalfabet adalah tulisan yang tidak berbunyi atau tidak dapat dibaca, hanya sekedar mencoret-coret. Yang kedua, menulis alfabet dengan bisa dibaca dengan seperti menulis kata, menulis rangkaian, dan menulis kalimat. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu menghitung. Metode berhitung pada siswa kelas 1 diajarkan dengan tahap pengalaman. Perhitungan dengan memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitasnya sendiri dan menggunakan konkret. Dan yang kedua, menggunakan simbol. Dan yang terakhir, menggunakan tulisan. Jadi kesimpulannya, pembelajaran calistung yang di kelas 1 SD pada prinsipnya terfokus dalam faktor mengembangkan keterampilan siswa secara optimal, secara pemusatan perhatian siswa saat belajar, dan juga faktor kompetensi dasar yang dikembangkan dengan lebih baik yang melibatkan peran aktif siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.